Selamat sore, selamat datang di Jurnal Shita. Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama 9 bulan sejak kemunculannya di bulan Maret 2020. Sejak kemunculan pandemi COVID-19, segala aktivitas terpaksa diberhentikan untuk sementara. Pemerintah telah memberikan berbagai solusi untuk melakukan pencegahan pandemi COVID-19 selama aktivitas diberhentikan sementara. Dan berbagai instansi terkait dari mulai bidang pendidikan maupun ekonomi memberlakukan sistem kegiatan aktivitas secara online. Proses belajar mengajar dari mulai sekolah maupun universitas diberlakukan sistem belajar secara online, dan juga berbagai pihak perusahaan atau pekerja dilakukan sistem WFH atau work from home. Karena COVID-19 ini virus yang sangat menyebar luas dengan cepat, pemerintah melakukan solusi untuk social distancing, dan berbagai perusahaan sudah memberlakukan sistem WFH, yaitu bekerja dari rumah secara online. Untuk bidang pendidikan, baik dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi, semua pihak kampus maupun sekolah memberlakukan sistem pembelajaran secara daring. Dalam diskusi kali ini, saya akan membahas beberapa kendala dan masalah atau pembahasan mengenai pembelajaran selama pandemi COVID-19 berlangsung dengan salah satu mahasiswa dari Universitas UIN Bandung. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas semuanya bersama saya, Ashita Anisni, dan narasumber Muhammad Bakti Nur Firdaus. Berikut saya sudah terhubung dengan saudara Muhammad Bakti Nur Firdaus untuk membahas diskusi kali ini. Selamat sore saudara Muhammad Bakti Nur Firdaus. Selamat sore untuk saudari Ashita. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di diskusi kali ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait perkuliahan Anda di kampus Anda semasa pandemi masih berlangsung. Oke, untuk yang pertama, bagaimana reputasi kampus Anda? Reputasi kampus saya kebetulan adalah karena basic kami adalah sekolah yang berdasarkan di bawah Kemenag ya. Jadi berbeda dari kampus-kampus lainnya yang dimana kalau di kampus kami itu lebih menerapkan prinsip agama sesuai dengan moto kampus itu bahwa wahyu memandu ilmu dalam insan menuju untuk menuntun mahasiswa menjadi insan yang berakhlakul karimah. Baik, apakah kampus Anda terbuka untuk umum atau hanya untuk mahasiswa atau mahasiswi Muslim yang boleh bergabung di kampus Anda? Kebetulan ya untuk di kampus UIN Bandung ini hanya ada mahasiswa dan mahasiswi yang beragama Muslim saja. Tetapi saya mendengar kabar burung, masih belum pasti juga gitu, bahwa katanya tuh untuk UIN Jakarta memang sudah umum gitu. Jadi seperti kampus-kampus lain gitu, ada mahasiswa dari non-IS juga. Oke, baik. Berapa besar biaya per semester untuk perkuliahan di kampus Anda? Karena kita masih di bawah kampus, masih menjadi kampus PTN, jadi berdasar biaya per semesternya itu tergantung kepada kemampuan mahasiswanya itu dan orang tuanya juga. Jadi tidak disamaratakan semua, tapi disesuaikan dengan biaya kesanggupan orang tuanya. Oke, baik. Berarti dalam konteks tersebut, dari beberapa mahasiswa atau mahasiswi, untuk biayanya itu tergantung dari keadaan ekonomi mereka masing-masing. Ya, betul. Jadi, sekali. tidak disamaratakan gitu? Tidak disamaratakan. Oke, baik. Apakah ada ujian tertentu sebelum masuk
ke universitas Anda? Untuk ujian kami kebetulan mungkin kalau untuk ujian tidak ada ya, tetapi mungkin kalau Anda masuknya lewat jalur lain seperti mungkin jalur mandiri ataupun jalur SPAN PTKIN khusus untuk masuk UIN, biasanya di situ akan ada ujian dan salah satunya adalah mungkin ujian bahasa Arab dan membaca Al-Quran. Apakah ada perbedaan untuk ujian tertulis untuk masuk di kampus Anda dengan kampus negeri pada umumnya? Jelas ada, karena berdasarkan kan tadi kampus kami itu kan berdasarkan di bawah Kemenag ya. Jadi di mana kami ya kebanyakan mungkin dari agama gitu. Seperti mungkin tadi kan salah satu contohnya ada bahasa Arab, baca Al-Quran, ataupun juga dengan fikih yang lain-lainnya. Oke, baik. Dari ketentuan tersebut, apakah ada ketentuan lain nih? Misalkan kita mau masuk ke kampus Anda, yang mayoritasnya itu berbasis Islami. Kalau sebelumnya itu kita sekolah di status negeri, tidak ada pendidikan agama yang secara umum, apakah tetap diperbolehkan atau harus ada ketentuan bisa membaca Al-Quran atau sebagainya gitu? Untuk ketentuan mungkin ya yang penting selama orangnya misalnya dulunya tuh dia berasal dari SMA atau SMK, ya masih tetap boleh berkuliah di UIN. Asalkan ya mungkin yang catatan dia harus lebih belajar ekstra gitu, mulai dari segi fikih yang dari awal-awal dasarnya, ketika yang lain mungkin dari pesantren sudah belajar sampai mana gitu. Sedangkan yang SMA mungkin baru ya dasar-dasarnya gitu. Oke, baik. Berarti untuk semua jurusan atau fakultas di kampus Anda itu mayoritas berbasis dengan ketentuan Islami? Ada beberapa yang seperti itu, tapi ada juga yang bersifat umum kok. Seperti mungkin contohnya saya berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum. Di situ pun ada juga ilmu hukum, jurusan ilmu hukum, tapi ada juga mungkin jurusan yang tidak ada di kampus lain seperti perbandingan mazhab ataupun hukum pidana Islam dan lain-lain lah. Baik. Selanjutnya apa saja sih atau adakah kesulitan selama Anda menempuh ilmu di sana? Oh, jelas banyak. Karena yang pasti kan karena saya berasal dari SMA gitu. Yang pasti kan jadi saya merasa kayak kok dia ini udah jago bahasa Arabnya, ya udah sampai seperti apa. Sedangkan saya mungkin baru ana, antum gitu. Akhi, ukhti, seperti itu. Baik. Bagaimana proses pembelajaran di sana? Maksudnya dalam pembelajaran seperti apa? Misalkan dalam proses pembelajaran di sana seperti yang Anda bilang tadi, kalau misalkan ada kendala, apakah akan ada yang membantu untuk bantu mempelajarinya lebih lanjut atau di pembelajaran seperti apa gitu? Oh, jelas ada yang membantu gitu, karena kan dari awal juga dosennya berkata kalau ada yang kurang jelas atau apapun tolong ditanyakan, atau kalau Anda mau bertanya tanyakan kepada teman yang berasal dari pesantren. Jadi agar kita lebih bisa mengikuti apa yang dosen pelajari. Oke, baik. Apakah di kampus Anda ada kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi di kampus? Jelas ada pastinya. Setiap kampus juga harus memiliki kegiatan seperti itu kan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswanya masing-masing. Baik. Apakah organisasi tersebut diwajibkan untuk diikuti setiap mahasiswa atau diperbolehkan untuk tidak mengikuti organisasi atau kegiatan ekstrakurikulernya? Karena kebetulan kampus UIN adalah kampus merdeka gitu ya. Jadi ya setiap mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti seperti itulah. Kalau Anda ingin ikut untuk mengembangkan minat dan bakat Anda ya silakan. Kalau tidak juga ya nggak apa-apa gitu. Kan masih banyak lah. Oke. Berhubung dari situasi saat ini yang sedang terjadi di masa pandemik ini, apakah proses belajar mengajar di kampus ditiadakan atau masih berjalan normal seperti biasa? Yang pasti juga akan seperti kampus-kampus lainnya. Kita tidak mengadakan kelas di tempat saat ini, di kampus lebih tepatnya. Jadi ya paling kita hanya mengadakan kelas ya mungkin via Zoom, via Google Meet, ataupun via WA Group, ataupun via juga website yang disediakan oleh kampus gitu.
Oke, kapan pihak kampus mulai meniadakan perkuliahan secara tatap muka saat pandemik berlangsung? Semenjak awal Maret, semenjak mungkin kabar corona sudah mulai masuk ke Indonesia, kampus langsung menerapkan lockdown, nggak ada lagi. Oke, bagaimana pihak kampus memberikan solusi dalam pembelajaran selama pandemi? Untuk memberikan solusi mungkin dengan memberikan kuota yang dari pemerintah ya. Pihak kampus juga itu, terus juga lebih banyak dosen yang menyarankan menggunakan website dari kampus saja untuk forum diskusi seperti lain-lain daripada menggunakan Zoom atau WA, karena terbatas juga penggunaan kuota kan yang lebih besar dalam penggunaan Zoom, hal seperti inilah. Apakah menimbulkan pro dan kontra pada saat pihak kampus menginformasikan ke seluruh mahasiswa untuk pembelajaran diberlangsungkan secara online dan tidak ada tatap muka lagi? Yang jelas pasti ya kontra pasti ada, cuman kan mau bagaimana lagi kan, berhubung situasinya seperti ini, daripada kita terkena corona lalu mungkin pahit-pahitnya gitu ya meninggal, kan ya nggak lucu juga gitu. Jadi lebih baik ya meskipun kontra kita tetap harus nerima gitu. Oke. Dari pihak mahasiswanya juga. Baik, seperti yang kita tahu nih, saya pernah mendengar beberapa informasi dari beberapa media, ada beberapa pihak kampus melakukan demo secara luas ke pihak kampus untuk memberikan dispensasi uang semester selama pandemi ini berlangsung. Karena kan yang seperti kita tahu nih, kita belajar secara online, nggak ada tatap muka. Dan apakah di pihak kampus Anda terjadi seperti itu juga? Ada yang menimbulkan kontra perihal perlangsungan kuliah secara online dan menuntut haknya untuk pengurangan biaya per semester kuliahnya? Untuk kampus kami ya, ada sebelum pembayaran semester UKT semester kemarin, jelas ada demo untuk menurunkan UKT dan ya alhamdulillah berhasil gitu. Jadi setiap mahasiswa baik yang itu meminta untuk rekomendasi surat penurunan UKT ataupun yang tidak, mendapatkan potongan 20% untuk yang tidak mengajukan surat, dan juga untuk yang mengajukan surat dikenai potongan sebesar 40%. Sangat bagus ya berarti respon dari pihak kampusnya sendiri. Jelas kampus UIN. Oke. Apakah ada kendala nih selama pembelajaran online berlangsung? Apalagi kan kita seperti tahu nih, selama UTS atau UAS pastinya online, gitu, nggak ada tatap muka. Yang jelas ada banyak ya kesulitannya, maksudnya bukan hanya online, secara offline juga pasti akan banyak menemukan kesulitan. Seperti ya saat ini kita online kayak seperti dari semangat belajarnya kan, Anda juga tahu kan, aduh ada kelas nih tapi kok lebih nikmat rebahan gitu kan. Jadi ya sebenarnya kendala paling besar itu adalah dari diri kita sendiri sih. Oke, baik. Biasanya kan kalau untuk pembelajaran online ini kan tergantung dari server internet masing-masing mahasiswa nih. Apakah pihak kampus memberikan fasilitas untuk setiap mahasiswa dengan memberikan kuota gratis, contohnya untuk pembelajaran online berlangsung? Kuota gratis ada diturunkan setiap bulan ya untuk mahasiswa dari kampus kita ya. Misalnya dari bulan kemarin saja ada kuota turun, lalu untuk kuota bulan sekarang juga akan turun lagi. Okay. Terus mengenai masalah yang jaringan lemot atau apa gitu, pihak kampus pun atau para dosen akan memberikan ya mungkin memaklumi apabila ada keterlambatan dari mahasiswanya sendiri dalam setiap pengumpulan tugas. Oke, baik, cukup jelas informasi dari Saudara Bakti mengenai perkuliahan secara online selama masa pandemi ini. Terima kasih telah bergabung bersama saya dalam diskusi kali ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke.